Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad datang itu, setelah ibadah haji itu mereka jor-joran membangga-banggakan aba-akum, bapak-bapaknya, kakek moyangnya, mbah buyutnya. Kalau bapakku dulu orangnya hebat, sugih sak kampung, diceritakan, disebutkan. Kalau bapakku dulu keturunan Mbah Wali, kalau bapakku dulu keturunan Nabi, gak usah dibanggakan. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Kalamun qadirun la yunadu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi ain najani wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fatha wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman taubatin wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafar nunabbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 200. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qadaytum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi
فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bab ibadah haji. Fa idza qadaitum, maka ketika qadaitum telah sempurna, telah selesai manasikakum, manasik ibadahnya, ibadah hajinya kalian, fadzkurullah, maka tetaplah berzikir mengingat Allah, kadzikrikum abaakum, seperti kalian mengingat-ingat kakek moyang kalian, bapak, kakek, mbah buyut kalian, atau asyadda dzikra, lebih berasa, lebih banget zikirnya, lebih antep lagi zikirnya. Wa minan nasi, maka dari manusia, mayyaqulu, maka sebagian dari manusia, mayyaqulu, mereka berkata atau berdoa mereka, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian manusia itu berdoanya Rabbana atina fid dunya saja. Wa minhum may yaqulu, dan sebagian lainnya may yaqulu, mereka berkata atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi memang manusia itu memang beraneka ragam cara dalam memperoleh, dalam menggapai cita-citanya, berbagai macam cara. Jadi ini sekilas info saja. Jadi ada juga sebagian petunjuk dari kiai atau ustadz, kalau tatkala tawaf itu hanya berdoa Rabbana atina fid dunya. Sampai sekarang tuh ada, cuma minta keduniaan saja. Kalau ingin sugih, ndang sugih, doa Rabbana atina fid dunya hasanah saja, gak usah akhiratnya. Nanti kalau berangkat umroh atau haji lagi, baru nanti doanya yang lengkap, yang sempurna katanya. Jadi banyak juga sebagian dari jamaah haji itu yang melakukan itu. Jadi kalau berdoa enggak disempurnakan sampai waqina adzabannar, tapi cuma Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Kemarin di surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza, terus qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi sama, semua ibadah apapun tatkala rampung, tatkala sudah selesai, jangan terburu-buru blas, langsung hilang. Habis sholat misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi, terus hilang, hilang, nggak tahu kemana. Tapi diharuskan untuk tetap berzikir kepada Allah, nggak boleh langsung menghilang, kayak punya ilmu kebatinan langsung menghilang. Habis Assalamualaikum hilang.
Dawuhnya Kanjeng Nabi, man taraka dzikra fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan zikir setelah sholat, itu diibaratkan, disamakan, dimisalkan seperti kera atau ketek. Jadi jangan sampai, walaupun sampean saktio, nggak usah dipraktikkan di masjid. Anteng ngose dulu, jangan terburu nafsu mau kemana. Dikasih waktu sholat, dikasih waktu untuk kita beribadah, pergunakan semaksimal mungkin. Tempat kita bekerja, biasanya kalau waktu duhur 1 jam kita istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan. Fa'idza qadaitum manasikakum, maka ketika kita sudah sempurna, sudah selesai ibadahnya, ibadah hajinya, fadhkurullah, tetap kita harus berzikir. Sama seperti kita selesai sholat, gak boleh kita langsung hilang, tapi harus tetap anteng untuk berzikir. Terus gak boleh melupakan, terus anteng. Makanya sholat itu perintahnya aqimus sholat, tegakkan sholat, tegak terus zikirnya itu. Kadzikrikum aba'akum, kalau zaman old, zaman dulu, zamannya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad datang, itu setelah ibadah haji itu mereka jor-joran membangga-banggakan aba'akum, bapaknya, kakek moyangnya, mbah buyutnya. Kalau bapakku dulu orangnya hebat, sugih sak kampung, diceritakan, disebutkan. Kalau bapakku dulu keturunan Mbah Wali, kalau bapakku dulu keturunan Nabi, gak usah dibanggakan. Untuk apa dibanggakan? Biar dibanggakan sama orang. Enggak, bukan seperti itu. Itu namanya sombong, gak usah. Tetap anteng jumeneng berzikir, mengingat Allah. Au asad dzikra, atau kita itu asad banget, asad banget, sampai berasa zikirnya sampai berasa. Sampai kalau berzikir, kalau nggak berasa, berarti sampai nggak berzikir, nggak ingat berarti sampai. Kalau penyakitnya zaman now, kalau habis ibadah haji itu yang dibuka, kalau dulu agak kedulu-duluan itu fotonya anaknya dibuka. Kalau sekarang HP-nya dibuka, dilihat anaknya, rindu sama anaknya yang ditinggalkan. Kalau dulu bapak atau kakek moyangnya yang dibangga-banggakan karena keturunan syekh, keturunan wali, keturunan kiai, keturunan ustadz, keturunan nabi, itu yang dibangga-banggakan. Kalau sekarang malah yang dilihat itu adalah anak istrinya. Kalau sama istrinya, anak-anaknya yang dilihat itu nangis-nangis, dilihat rindu sama anaknya yang ditinggalkan beberapa hari itu. Jadi kebalikannya zaman dulu. Padahal anak, istri, dunia, suami itu adalah dunia. Tetap anteng jumeneng zikir, mengingat Allah. Kalau kita mengingat sesuatu, itu namanya zikir. Kalau sampai dilafalkan, itu memang betul-betul cinta. Kayak sampean itu, tatkala cinta-cintaan itu, cinta itu cuma sebetulnya di dalam hati toh, tapi karena saking bangetnya diceritakan di koncon ini. Aku tuh gebetan nyar wayu kutilang kuning tinggi langsing,
istilah anaknya wong sugih udah soleh wayu, anaknya wong sugih, anaknya kiai lagi nggak cerewet, sabar wong bapak juga gelem ya ono. Wa minan nasi mayyakulu, maka sebagian dari manusia mayyakulu berkata mereka, Rabbana atina fid dunya, ya Rabb, ya Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya, kenikmatan di atas dunia ini, wa ma lahu, dan tidak lahu dimiliki oleh mereka, fil akhirati min khalaq, di akhirat nanti dari bagian-bagian akhirat. Jadi mereka nggak peduli akhirat, tapi yang penting dunia tok wis. Sing ketok wis dunya tok. Pokoknya dunya wis. Kalau sudah dunya tok, nggak ada embel-embelnya hasanah, nggak ada embel-embelnya akhirat, nggak ada embel-embelnya waqina adzabannar, jelas sudah menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting dunya wis tercapai, sugih tok wis. Sugih sik tobat keri, korupsi, nepotisme, nyolong, ngerampok. Pokoknya yang penting dunia. Ngerampok negara, korupsi itu triliunan, miliaran, merugikan negara. Bukan juga merugikan 1-2 orang, tapi merugikan negara. Ada ini dicontohkan oleh Allah, ditulis di Al-Qur'an ini, berarti ini pernah terjadi. Sampai sekarang doa ini sering dipakai oleh orang-orang yang memburu dunia. Eman. Jadi di sana dikasih kesempatan, karena berdoa di Masjidil Haram itu adalah tempatnya yang mustajab juga. Terus sampai waktunya juga istijabah juga di sana, mustajab juga. Terus sampean juga termasuk orang yang hajinya mabrur juga, doanya istijabah juga. Masa cuma sampean berdoa cuma minta dunia saja? Emang ya, kalau sampean punya kesempatan lagi, sampean di Sugino, habis itu anaknya masuk penjara. Sampean di Sugino, anaknya kena narkoba, nggak barokah. Sampean di Sugino, anaknya bermaksiat toh, berzina toh, auzubillah. Nggak apa-apa. Punya dunia, punya duit pas-pasan nggak apa-apa. Ngepas nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai butuh mobil, uangnya pas untuk beli mobil. Sampai butuh modal, buka toko, beli ruko di Suhat, harganya 3M, pas. Ngepas tok wis nggak apa-apa. Tapi hasanah yang diminta, barokah, kebaikan yang diminta semuanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, dan sebagian yang lain juga, enggak semua orang itu seperti itu. Jadi ada juga sisi baiknya, ada juga sisi jeleknya. Yang jeleknya itu tadi dunya tok sing ketok. Ada juga manusia itu berdoa rabbana atina fid dunya hasanah, dia minta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan dia minta juga disekatkan atau dijauhkan dari azabnya api neraka. Makanya ini doa ini kebanyakan ditaruh di terakhir. Kenapa? Doa-doa yang dari awal, tujuan-tujuan yang dari awal, kadang kita itu terfokus pada dunia saja. Atau kadang punya doa yang elek, punya cita-cita yang elek. Terus di terakhir ini disempurnakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duh Gusti Allah, Rabb, paringi kami fid dunya hasanah. Jadi sampai yang doa-doa yang elek-elek itu diluruskan di sini, diganti dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar di sini ini ada dua. Di dunia juga adzabannar, di akhirat juga adzabannar. Karena
Ada dua yang dimohonkan di sini. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan dunia, waqina adzabannar juga. Sampean disugikan, hartanya dikayakan, sampean dilimpah ruahkan kekayaannya oleh Allah, tapi minta juga waqina adzabannar. Apa ini maksudnya? Supaya tidak diuji dengan yang ke arah adzabannar. Apa contohnya? Anak cucunya melakukan kemaksiatan, itu nar itu. Melakukan durhaka kepada orang tuanya, itu nar. Di dunia minta juga sama Allah agar waqina adzabannar. Di akhirat besok sudah jangan ditanya kalau di akhirat. Kalau sudah masuk surga pasti udah jauh dari adzabannar. Kebahagiaan yang tertinggi tatkala kita dimasukkan ke dalam surga dan ketemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok itu mengalahkan semua kenikmatan tatkala di dalam surga, tatkala kita berjumpa dengan Allah, wajah kita itu berseri-seri. Sempurna kenikmatan, sempurna kebahagiaan tatkala memandang Allah, tatkala kita juga disyafaati, disinari oleh nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sudah, terak mencorong udah ya. Terak mencorong. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah milik mereka nasib, bagian mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau yang sampean kerjakan wapi, maka akan dapatnya api. Kalau yang sampean tanam adalah kebaikan, maka yang akan tumbuh kebaikan. Kalau yang sampean tanam kejelekan, maka yang akan tumbuh kejelekan. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita rasakan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Makanya sampai nanam wapi atau nggak usah nanam karena kebaikan apa yang kita lakukan itu baik, toh akhirnya akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wallahu sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Set sudah selesai sudah. Wa dzakurullah, dan berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di dalam hari yang telah ditentukan jumlahnya. Jadi haji itu sebetulnya cuma dua hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Habis itu ada masih, kalau sampai kecapean masih istirahat boleh. Namanya tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasrik, boleh. Kalau sampean cepet-cepet boleh, 2 hari tok boleh. Kalau sampean capek atau apa, faktor U, apa faktor U itu? Faktor umur boleh. Kalau sampai sudah tua, kalau sampai daftar sekarang nanti berangkatnya 25 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kalau sampai sekarang umur 25, berarti sampai nanti berangkatnya 55. Udah gak semudah sekarang sampai waktu istirahat. Faman ta'ajjala fi yaumaini, maka barang siapa mempercepat fi yaumaini, di dalam 2 hari, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, boleh-boleh saja. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, dan mengakhirkan sampai hari tasrik yang tanggal 13, boleh, fala itsma alaih, maka tidak berdosa juga bagi kalian. Lamanittaqo, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enak kalau udah bertakwa. Orang takwa itu manut saja, disuruh ke barat, disuruh ke timur. Karena orang takwa kemarin gimana?
mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah kalian annakum, sesungguhnya kalian ilahi tuhsyarun, besok akan dikembalikan dan dikumpulkan. Bersama siapa? Bersama yang dicintai. Nggak akan sampean berkumpul dengan yang dibenci. Nah, kalau sampean cinta sama kanjeng Nabi, besok di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan kanjeng Nabi. Amin. Allahumma amin. Kalau sampean cinta sama orang tuanya sampean doakan orang tuanya sampean terbaik, maka besok di yaumil qiyamah kalian akan dikumpulkan dengan orang tua kalian, akan dikumpulkan dengan kakek-kakek kalian, akan dikumpulkan dengan para solihin, akan dikumpulkan bersama orang yang muttaqin, dikumpulkan dengan para nabi wali, dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya